Oke, siswa sekalian, kita lihat soal nomor 1 ya. Di sini kita disuruh menentukan momen gaya yang dialami oleh sebuah batang. Ada 2 gaya yang bekerja di sini. Ada 3, maksudnya di sini ada yang 10 Newton, 4 Newton, dan 6 Newton ya. Kemudian porosnya ada di sini. Kalau kita kasih nama ini sebagai F1, ini F2, kemudian ini F3. Nah, F2 ini langsung melewati poros, maka ini udah kita nggak perlu hitung lagi ya. Ini tidak akan menghasilkan torsi ya. Jadi momen gayanya 0 atau torsinya 0. Jadi ini kita nggak usah hitung lagi ya. Nah, yang menghasilkan momen gaya atau torsi atau yang menyebabkan batang ini berputar adalah F1 dan F3. Kalau yang langsung lewat poros itu tidak akan menghasilkan rotasi atau torsi sama dengan 0. Kita langsung aja cari. Berarti TO1 sama dengan F1 kali R1. Yang mana yang R1? R1 adalah jarak dari F1 ke poros. Ini R1. Nah, kalau kita lihat lagi, ini arah putarnya F1 ini kemana? Arah putarnya tentu seperti ini ya. Maka ini searah dengan jarum jam. Kalau porosnya sebelah sini, dia muternya ke sana. Kalau yang ini muternya kemana? Ke sini. Ya kan? Dan ini sebagai R2. R3, sorry. Ya. Nah, kalau kita hitung, TO1 berarti, karena dia tadi F1 itu searah jarum jam, maka negatif 10 dikali 0,02. Kenapa 0,02? Karena di sini senti. Kita ubah ke dalam meter. Sehingga hasilnya adalah min 0,2 Newton meter. Kemudian di sini TO2 adalah bukan TO2 ya, TO3. F3 dikali R3. Karena searah jarum jam berarti negatif min 6 dikali 0,06. Karena itu senti juga ya, kita ubah ke dalam meter sehingga hasilnya adalah min 0,36 Newton meter. Sehingga TO totalnya adalah TO1 ditambah TO2. Hasilnya adalah min 0,2 ditambah min 0,36 ya. Sehingga hasilnya adalah min 0,56 Newton meter. Ya, ini yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat di sini diketahui ada jarak dari F1 ke P. Nah, berarti P ini yang poros ya. Ini jarak F1 ke P-nya ini sebagai R1 sama dengan 4 meter. Kemudian jarak dari F2 ke P adalah R2 itu besarnya 2 meter. Nah, kemudian yang ditanya adalah torsi total ya. Nah, kita lihat di sini. Saya mau tentukan dulu F1 ini arah putarnya ke sana. Searah jarum jam. Oke. Nah, kemudian yang F2 ini miring. Kalau miring kita proyeksikan. Kamu harus masih ingat ya, bahwa satu vektor itu bisa diproyeksikan menjadi 2 komponen vektor. Sehingga di sini ada F2. Kalau ini kita cari dengan apa? F2 sin 30 derajat. Kemudian yang ke sini juga ada sebenarnya. Ya kan? Nah, tapi ini kita nggak hitung. Kenapa? Karena ini langsung melewati poros. Maka ini tidak menghasilkan torsi. Ya, yang menghasilkan torsi adalah yang tegak lurus. Oke, nah kita hitung. TO1 adalah F1 R1. Karena dia searah jarum jam, maka min 10 dikali 4.
atau sama dengan min 40 Newton meter. Kemudian TO2 itu sama dengan F2 kali sin 30 derajat dikali R-nya. R-nya adalah 2. Berarti sama dengan, atau ini saya tulis R2 dulu ya. Kemudian di sini berarti 20 kali sin 30 itu setengah dikali dengan 2. Hasilnya adalah, nah ini arahnya kemana? Searah jarum jam, berarti negatif juga. Berarti sama dengan 20 Newton meter negatif. Sehingga TO totalnya adalah sama dengan TO1 tambah TO2. Yaitu min 40 ditambah min 20. Atau sama dengan min 60 Newton meter. Ingat ya, tanda negatif ini menunjukkan searah jarum jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk menghitung momen gaya total pada sebuah benda yang berbentuk persegi, di mana di benda ini bekerja 4 gaya, ada F1, F2, F3, dan 4, seperti yang ada di gambar. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka terlebih dahulu kita buat garis bantu untuk memudahkan kita menentukan lengan gaya yang bekerja pada masing-masing F ini, ya. Nah, kita lihat dari F1. F1 ini arah gayanya ke sana. Kalau kita panjangkan garis kerja gayanya, maka dia segaris dengan poros. Sehingga F1 ini tidak akan, gaya F1 ini tidak akan menghasilkan benda berotasi atau torsinya sama dengan 0. Jadi T1 ini sama dengan 0. Ya, jadi seperti materi sebelumnya bahwa gaya-gaya yang bekerja langsung melewati poros itu tidak akan menghasilkan rotasi atau momen gaya torsi sama dengan 0. Kemudian kita lihat pada F2 ya. Nah, di F2 ini kalau kita hitung torsinya T1 sama dengan F1 kali R1. Nah, yang mana yang R1? Kita lihat ini garis kerja gaya. Sementara ini adalah jarak antara gaya dengan poros, maka yang inilah yang sebagai R1. Ya, sehingga kalau kita hitung F1-nya adalah 20 dikali R1-nya sini berarti 10 cm. 10 cm berarti 0,1 meter. Nah, ini searah jarum jam perputarannya ya. Sehingga kita beri tanda negatif. Sehingga hasilnya adalah min 2 Newton meter. Kemudian kita lihat TO2. TO2 oleh F2. Ini F2 ya. Ini F2. Nah, ini berarti F3. Berarti F3 kali R3. Nah, kita lihat di sini. Nah, F3 yang ini garis kerja gaya di sini, porosnya di sini, maka ini adalah lengan gayanya. Ini sebagai R3. Yang ini tadi sebagai R2 ya. Nah, saya koreksi ya. Oke, sekarang kalau kita lihat, R3-nya berarti berapa? Separuh dari 40, berarti 20 cm. Berarti ini F3-nya 10 dikali 20 cm atau 0,2. Ini juga searah jarum jam, sehingga ini juga min. Sehingga kita masukkan hasilnya menjadi min 2 Newton meter. Kemudian F4. Nah, F4 ini kita proyeksikan dulu. Karena dia bentuk sudut, di sini ada F4, katakanlah F4Y gitu ya. Yang ke sini, misalnya ini sejajar sumbu X, kita beri nama F4X. Kalau kita hitung masing-masing
F4Y itu sama dengan F4 dikali ini sisi ini, berarti kalau sama dengan sisi yang di sini, ya, vektor ini sama dengan sisi yang segitiga ini, maka di depan sudut 4, 5. Kalau di depan itu berarti kita gunakan sin 45 derajat. Ya, berarti ini kita masukkan 40 akar 2 dikali setengah akar 2. Hasilnya adalah ini habis, ya. Maka hanya tinggal 40 Newton. Oke. Kemudian F4X itu besarnya adalah F4 dikali, nah yang ini, ya. Ini mengapit sudut 45, berarti dikali cos 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah 40 cos 45 sama juga setengah akar 2, sehingga hasilnya juga 40 Newton. Nah, sekarang kita cari TO 4X atau 4Y dulu boleh. Ya, berarti yang ini, ya. Yang ini arah putarnya kemana? Ke kanan. Ya, ke kanan berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti kita positif, ya. Positif F4Y dikali RY misalnya. Ya, RY. Nah, yang mana ini R-nya? Untuk vektor yang ini, R-nya yang mana? Tentu yang ini. Ya, ini garis kerja gayanya ke sini, F4Y, maka ini adalah RY-nya. Ini berarti 20 cm. Maka kita hitung di sini F4Y-nya tadi didapat 40 dikali 20 cm atau 0,2. Sehingga besarnya adalah 8 Newton meter. Kemudian TO 4X ini besarnya adalah nah yang ini 4X. 4X ini arahnya searah jarum jam. Berarti min, ya. Maka kalau min F4X dikali RX. RX yang mana? Nah, karena dia bekerja ini, maka RX yang ini. Ini sebagai RX. Ini berapa? 10 cm. Sehingga kalau kita hitung berarti di sini 40 dikali 0,1. Sehingga hasilnya adalah 4 Newton meter. Nah, berapakah totalnya? Total adalah jumlah keseluruhannya. 0, saya tulis di bawah ya, dikurang 2, dikurang 2, kemudian ditambah 8, kemudian ini min ya hasilnya, dan min 4. Maka hasilnya totalnya adalah sama dengan berapa? 0. Sehingga ini seimbang. Berarti tidak terjadi rotasi. Ya, benda ini tidak berputar. Nah, itu kira-kira. Silakan kita lanjutkan lagi. Oke, ini sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini tentang momen inersia ya. Kalau yang sebelumnya adalah soal momen gaya, sekarang momen inersia. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan persamaan momen inersia partikel. Nah, seperti kita ketahui bahwa momen inersia itu adalah besaran skalar, sehingga jarak arahnya itu tidak berpengaruh ya. Jadi yang dihitung hanya besarnya saja. Persamaan dari momen inersia pada partikel adalah I sama dengan mr kuadrat. Nah, ini ada dua buah bola, masing-masing masanya 2 kg dan 3 kg, kemudian dihubungkan dengan batang ringan yang tak bermassa seperti gambar. Kita lihat, berarti kita harus menghitung dulu masing-masing momen inersianya, atau bisa juga secara langsung. Kita mulai dari satu-satu saja dulu ya. I1 sama dengan M1R1 kuadrat. Atau kalau kita masukkan M1-nya 2 kg dikali dengan R1 ya. Jadi ini sebagai R1, ini sebagai R2. Karena dalam senti kita ubah ke dalam meter menjadi
0,2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 0,04 adalah 0,08 kilogram meter kuadrat. Kemudian I2 itu besarnya adalah M2 kali R2 kuadrat, sehingga hasilnya adalah M2-nya 3 kg, R2-nya adalah 30 cm atau 0,3 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 0,09, ini adalah besarnya 0,27 kg meter kuadrat. Sehingga totalnya adalah I1 ditambah dengan I2 atau 0,08 ditambah dengan 0,27 sehingga besarnya adalah 0,35 kg meter kuadrat, atau bisa kita tulis dengan 35 kali 10⁻²2 kg meter kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini juga masih mengenai momen inersia pada partikel, sehingga persamaannya masih kita gunakan I sama dengan mr kuadrat. Kita lihat di sini, dua buah bola dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 6 meter. Berarti yang 6 meter itu adalah ini, ya. Ini 6 meter. Nah, massa kawat diabaikan dan kedua bola diputar dengan sumbu putar tegak lurus kawat pada benda M1. Berarti di sini poros putarnya. Nah, berapa momen inersia sistem? Nah, kalau dia berputarnya di sini berarti momen inersia benda 1 atau momen inersia M1 itu sama dengan 0 karena dia sebagai sumbu putarnya. Maka yang kita hitung hanya momen inersia benda 2, ya. Sehingga I sama dengan M2 kali R2 kuadrat. Ya. Berarti sama dengan 2 dikali R2-nya yang mana? Jarak antara benda 2 ke sumbu putar. Ya, berarti 6 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 36 atau sama dengan 72 kg meter kuadrat. Nah, ini soal terakhir dari tugas yang saya berikan ke kalian. Di sini ada 3 partikel dengan massa M, 2M, dan 3M. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi di sini ini berada pada sumbu X dan Y. Kemudian massa kerangkanya diabaikan ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah, nah, sekarang kalau kita lihat sumbu Y yang ini, berarti ini sebagai poros, ya. Karena tadi di sistem diputar terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y sebagai poros. Maka yang berotasi adalah 3M dan M. Apakah 2M ada torsinya? Tidak. Ada momen inersianya? Tidak, ya. Jadi, yang kita hitung momen inersia yang 3M dan M saja, yang ini tidak, ya. Nah, untuk yang 3M jaraknya ini, R-nya, kemudian untuk yang M jaraknya atau R-nya ini, ya. Nah, kalau kita hitung berarti I sama dengan 3M kali A kuadrat ditambah M, benda yang sebelah kanan, dikali R-nya adalah 2A dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 3MA kuadrat ditambah, ini dikuadratkan menjadi
4A kuadrat, sehingga 4MA kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung tambahkan, ini belakangnya udah sama ya, artinya berarti kita bisa jumlahkan. Hasilnya adalah 7MA kuadrat. Nah, demikian pembahasan soal dari tugas yang saya berikan. Semoga bisa dipahami. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya ke saya. Terima kasih.